teman-teman ya kalau nanti kita akan merekam sesi ini. Dan saat sesi dimulai, kalau misalnya ada yang mau bertanya, sangat boleh menaruh pertanyaannya di chat box, atau kalau nanti mau bertanya langsung ke Kak Ferdi, juga boleh raise hand di sesi selanjutnya ya, di sesi question and answer setelah sesi sharing. Nah, sebelum kita mulai, pasti penasaran atau mungkin ada yang baru tahu apa ya AIPSA itu. Jadi, AIPSA itu singkatan dari Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia. AIPSA ini perkumpulan mahasiswa ya, tapi yang fokusnya ke pasca sarjana dan cendekia Indonesia yang ada di Australia, terutama di Australia Barat. Oh iya, sekedar info nih teman-teman, besok kita akan ada lomba 17-an di Oaklawn UWA. Jadi pastikan ini boleh terbuka untuk siapa aja ya yang ada di Perth dan terutama student dari UWA untuk boleh ikutan nih acara 17-an kita besok. Nah, kita juga akan mengadakan 3MT competition. Hah? Apa itu MT ya? Jadi 3 minute thesis ya, 3MT competition dan akan diadakan di bulan November nanti. Lalu selain AIPSA kita juga ada organisasi INDOS. Kepanjangannya itu Indonesian Society Association of UWA atau University of Western Australia. Jadi ini tuh istilah lain dari PPIA gitu ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia gitu ya, di UWA. Nah, itu sekilas info tentang AIPSA dan INDOS yang adalah komunitas di UWA. Sekarang kita mau langsung masuk ya ke sesi utama kita hari ini. Kita mau dengar langsung sharing dan kita juga mau belajar pastinya ya tentang finansial di usia muda nih. Kita langsung panggilkan aja pembicara utama kita. Ada Kak Ferdi Tirta Kusuma sebagai Financial Mentor dari PT Bibit Tumbuh Bersama. Halo, Halo halo Kak. pagi Cindy, pagi teman-teman semuanya. Thank you ya for having Bibit di acara hari ini. Ya, Ya, oke. kita Jadi yang thank you nih Kak Ferdi mau sharing-sharing sama kita. iya. Oke, jadi aku langsung share screen aja mungkin ya. Oke, siap. Sebentar ya. Oke, teman-teman, ini layarnya sudah terlihat ya harusnya ya. Sekali lagi, selamat pagi teman-teman semuanya. Thank you udah datang di acara kali ini. Aku juga mengucapkan terima kasih ya ke teman-teman semuanya karena aku tahu banget karena teman-teman semuanya pasti kan sambil kerja juga, belajar juga, exhausted lah pastinya. Jadi weekend pasti ya antara mau istirahat atau mau kayak healing sebentar supaya nanti bisa siap buat nyiapin atau mungkin mau belajar lagi atau gimana. Nah, ini thank you banget udah nyisihin waktunya untuk kita sama-sama belajar sesuatu yang kita nggak belajarin di lembaga resmi ya bisa dibilang ya. Kalau misalnya lembaga edukasi itu kan nggak ngajarin ngelola keuangan. Nah ini kita coba belajar sendiri supaya teman-teman bisa makin siap untuk di sini aku kasih judul Head Start for Early Financial Success. Jadi kalau nanti kita akan ngomongnya kurang lebih ini, kita ada pertama kita akan ngomongin goalnya teman-teman lagi yang waktu awal-awal mau ke Australia seperti apa. Kemudian itu nanti kita akan bahas head start-nya itu kayak gimana. Head start di sini kayak teman-teman tuh punya eh langkah lebih duluan lah. Jadi kayak punya garis startnya itu kalau misalnya kita balapan, garis startnya teman-teman startnya udah di depan gitu. Nah, nanti kita akan bahas investment profile-nya teman-teman juga sama investasi yang mungkin cocok semua buat teman-teman semuanya. Sama kita akan ada tips-tips investasi dari Bibit. Nah, mungkin disclaimer dulu sebelumnya bahwa nanti kelas ini benar-benar tujuannya buat edukasi. Jadi bukan buat rekomendasi, jualan atau misalnya ajakan kepada siapapun untuk melakukan transaksi jual beli ya. Jadi ini kita sama-sama belajar aja, sama-sama sharing. Dan ini aku perkenalan singkat aja buat akunya. Jadi seperti yang tadi udah dikenalin sama Kak Cindy, kalau aku ini Ferdita Kusuma, financial mentor dari Bibit.
Nah, ini ada LinkedIn aku kalau misalnya tertarik, kemudian ada Instagram aku kalau misalnya nanti mau nanya-nanya. Tapi yang lebih penting adalah Bibit nih. Jadi teman-teman bisa subscribe di Bibit juga atau misalnya lihat-lihat YouTube-nya Bibit. Di situ banyak banget materi-materi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dari penjelasanku, terus pengen mempelajari satu topik tertentu, itu ada semuanya di Instagram dan YouTube-nya Bibit. Teman-teman tinggal follow. tinggal follow aja. Oke? Jadi mungkin sekilas ya, mungkin aku perkenalan diri juga bahwa aku tuh sebelumnya kerjanya sempat di BCA. Nanti aku akan sharing-sharing juga untuk pengalaman aku. Jadi di sini tujuannya sharing-sharing mungkin supaya bisa membuka teman-teman yang nantinya akan bekerja ke depannya seperti apa. Nah, mungkin aku bahas pertama dulu. Kalau misalnya teman-teman di sini aku boleh tanya nggak, kenapa waktu itu decide untuk pergi ke Australia? Mungkin boleh di chat juga ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pengen memang menimba ilmu ke luar negeri, misalnya atau emang punya kampus tertentu atau pengen yang sebenarnya goalnya lebih akar lagi sih teman-teman yang aku pengen tahu adalah misalnya emang pengen bikin usaha nantinya pada saat nanti balik ke Indonesia atau misalnya pengen dapat jodoh di Australia ya bisa jadi gitu kan. Teman-teman goalsnya boleh tahu nggak apa? Nah ini Kak Luh ya ada ya mengejar pembimbing yang ada di Australia. Oke. Tuh, terus mungkin teman-teman share yang lain? Mungkin pengen meningkatkan taraf hidup bisa juga. Atau misalnya pengen punya tabungan lebih juga bisa juga. Atau memang pengen ya pendidikannya adanya di Australia bisa juga. Adakah teman-teman? Oke, Kak Susan ya. Jadi pengen tahu culture di sini ya, berarti ya di Australia gitu. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi mungkin, teman-teman? Adakah? Yuk, Kalau yuk, nggak aku jangan malu-malu ya. Dari Ningsih nih, Kak Ferdi. jurusannya adanya di Australia. Oke, menarik ya. Jurusannya ya. Jurusan apa tuh penasaran sih. Oke, mungkin aku coba next dulu. Kalau misalnya jadi sebenarnya mungkin kayak tadi ada yang pembimbingnya pengen ada di Australia. Kalau misalnya apa terus culture-nya juga pengen lebih diketahui di Australia seperti apa, jurusannya ada di Australia. Mungkin kalau misalnya aku akar-akarin lagi nih teman-teman kalau misalnya boleh, pasti ujung-ujungnya sih pasti menyiapkan masa depan sih. Jadi supaya kita bisa istilahnya bekerja lebih sesuai sama passion kita. Otomatis kalau misalnya kita kerja sama sesuai sama passion kita kan mungkin rezekinya harusnya lebih bisa upscaling ya. Dan dari situ kan maka teman-teman sebenarnya kalau misalnya nanti semakin lama ini sebenarnya nggak semuanya akan melewati tahap-tahap yang sama ya. Ini tergantung pilihan teman-teman semuanya. Tapi contoh kalau misalnya secara garis besar, kalau misalnya nanti kita setelah pada saat nanti memasuki dunia kerja, kemudian berkeluarga, kalau emang mau, nah itu teman-teman akan melewati fase-fase ini. Sebentar aku coba kasih pen. Nah, jadi mungkin teman-teman akan ada masanya pengen beli rumah, pengen beli kendaraan juga, kemudian pengen menikah juga mungkin. Dan kalau misalnya menikah ya pasti ada anak dan anaknya itu bisa harus disekolahin, kemudian harus dikuliahin, kemudian mungkin renovasi rumah juga. Tapi kalau misalnya di sini kan sebenarnya ada dua fase ya kita bisa dibilang. Fase di mana kita itu masih bisa bekerja dan fase di mana kita itu sudah tidak bekerja. Kalau misalnya kita fase bekerja, kita punya penghasilan, kebutuhan-kebutuhan ini istilahnya ada aja rezekinya. Nah, begitu kita udah di masa-masa ini, udah masa-masa kita mau pensiun, itu sebenarnya kita juga perlu nyiapin yang namanya dana pensiun. Supaya apa? Supaya kita ya kalau misalnya teman-teman memang passionnya itu bisa bekerja, itu sebenarnya bagus banget teman-teman. Tapi ada juga kan orang-orang yang pengen memilih, pengen benar-benar pensiun, pengen istirahat dan menikmati hidup. Nah, itu bisa juga dan itu perlu dana pensiun. Nah, jadi di sini ada step-step yang mungkin teman-teman bisa pilih nih. Dan mungkin teman-teman bisa prioritasin. Teman-teman itu pengennya yang mana nih? Mungkin pengen menabung buat beli rumah dulu.
Mungkin nabung buat merit, mungkin ada pasangannya yang udah nunggu di Indonesia misalnya. Atau misalnya pengen punya kendaraan, ada impian tertentu misalnya. Atau pengen beli kebutuhan lain atau punya kebutuhan lain dan goals lain itu teman-teman perlu disiapin. Siapinnya kayak gimana? Siapinnya itu dengan cara ya ini simple. Pertama budgetin, kedua tentuin, ketiga waktuin. Simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi kayak aku punya goals ya misalnya secara jangka panjang goalsnya itu pengen pensiun misalnya. Nah, pensiunnya ini kita siapin nih, dan kita harus lebih ngerinciin lagi pensiunnya itu di seperti apa pensiunnya. Misalnya kita pensiunnya itu udah dihitung-hitung dan dan akhirnya budgetnya itu ketemu 4 miliar. Dan kita itu pengen pensiunnya itu di umur 55 tahun misalnya. Nah, di sini tuh lebih jelas nih. Jadi istilahnya kalau misalnya kita udah punya gambaran dana pensiun kita maunya kapan, itu nanti tinggal dihitung supaya kita bisa hitung dan mulai ngumpulin dari sekarang. Jadi mulai dicicil dan di planning dari sekarang. Atau misalnya teman-teman bukan tipe yang pengen bisa sejauh itu ngelihatnya, pengennya yang lebih short term aja. Itu bisa juga mungkin misalnya nyiapin dana darurat. Nah, nyiapin dana darurat di sini contohnya ya, misalnya dana daruratnya seseorang ini pengen punya dana darurat at least 5 juta. Nah, dia ngumpulin 6 bulan. Nah, di sini dia harus nabung 850.000 per bulan. Nah, mungkin teman-teman harusnya banyak juga ya yang pengen punya rumah misalnya, atau misalnya punya apartemen atau pengen sesuatu lainnya. Nah, ini bisa juga nih, misalnya teman-teman coba dipikirin lagi aja. Kalau beli rumah ya misalnya ya, kalau beli rumah ya harus dipikirin rumahnya itu pengen yang 2 miliar atau yang misalnya 1,5 miliar itu cukup. Nah, itu ditentuin teman-teman dan teman-teman bisa eh waktuin juga. Jadi waktuin juga itu kira-kira kita maunya kapan nih? Misalnya kita pengen DP-nya aja at least. Jadi kan kalau misalnya kita kredit kan kita lebih ringan kan. Kita cukup nabung untuk DP-nya misalnya 3 tahun lagi. Rumahnya 1,5 miliar. DP-nya misalnya 20%. Nah, kalau 1,5 miliar kan DP-nya kan berarti 300 juta. Nah, 300 juta ini teman-teman harus kumpulin. Istilahnya seperti itu. Nah, at least kalau misalnya udah diginiin, jadi teman-teman punya mimpinya jadi semakin lebih jelas. Tuh, dan mungkin teman-teman aku mau bahas sedikit tentang head start-nya teman-teman ya. Ini buat eye opening aja. Tapi sebelumnya mungkin di sini aku mau nanya lagi teman-teman. Di sini pada bekerjakah? Dan kalau misalnya memang bekerja, aku pengen nanya, rate kerja yang teman-teman dapat itu mendekatinya kemana? Ke A kah atau ke B kah atau ke C kah? Sorry sorry. Lebih ke C ya? Oke. A. Atau mungkin ini terlalu rate-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bisa juga mungkin teman-teman di atasnya C jauh. Misalnya bedanya sekitar 2 sampai 3 dolar ke atas gitu. Itu boleh juga sih di komen buat another insight kita. Ini aku udah searching-searching sih. Rata-rata segini harusnya dan aku ada saudara juga di Australia. Harusnya sih relate ya. Ini uh, ada satu C, ada satu B, ada satu A. Jadi ini kalau aku boleh tengah-tengah berarti B ya. Masih banyak yang apakah nih teman-teman? Atau banyak yang A kah atau banyak yang C kah? Karena tergantung bidang-bidangnya ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Kalau A biasanya beberapa restoran. Oke, coba ya. Ini sih sebenarnya aku sempat searching-searchingnya kebetulan pakai contoh yang A, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di A nih, kita sambil hitung aja misalnya. Ini anggap ya, di case-nya ini nih si orang ini, si A ini, dia pakai salary-nya dapatnya rate yang 21 dolar per jamnya dan dia itu kerjanya 4 jam sehari. Dan ini dia kerja 5 hari. Kalau misalnya kita hitung-hitung, dia itu seminggu dapat 420 dolar netnya ya, sudah dipotong pajak-pajak sekian. Dan itu kalau misalnya kita per bulan kan kita kali 4 itu dapatnya 1.680 dolar yang setara dengan 16.800. Nah, ini luar biasa sih menurutku ya. Dan kalau misalnya aku sharing-sharing monthly expense-nya itu segini. Jadi accommodation, transport, food, internet itu total-total sekitar hampir 200 dolar seminggu. Dan ini kalau misalnya kita kali 4 berarti sekitar 7,9 juta dan ini kita kira-kira nambungnya 8,9 juta. Is it relevant or not? Mungkin aku sambil di situ dulu. Harusnya relevan ya teman-teman
ya. Relevan ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ini relevan, kita coba bandingin sama yang di Indo nih. Nah, kalau misalnya di Indo, ini aku sharing-sharing di kerjaanku sebelumnya, itu kalau misalnya kita itu kerja 8 jam, which is memang ada lemburnya pastinya, dan itu working days-nya itu 5 hari. Kalau misalnya aku boleh sharing, itu waktu itu gajinya aku segini, 8,5 jutaan. Nah, tapi memang ada bonus-bonus bla bla bla. Jadinya kalau misalnya kita totalin dan itu kita setahunkan, itu aku dapatnya segini, 12 juta. Nah, 12 juta ini kalau misalnya aku ngelihat expense-ku rata-rata per bulan, jadi memang nggak setiap bulan 6 juta ya. 6 juta ini istilahnya agak boros. Cuma sebenarnya ini di rata-rata karena ada aja bulan-bulan kayak harus bayar STNK, harus servis kendaraan. Nah, itu aku rata-rata jadinya segini, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya aku boleh sharing, yang aku bisa tabung itu 5,9 juta. Dan ini sebenarnya kalau misalnya aku hitung itu sekitar 30 persenan sih udah dengan porsi 12 juta ini ya. Nah, ini tapi teman-teman kalau misalnya boleh sharing di Indonesia sebenarnya ini angka yang kalau boleh jujur agak tinggi ya, kalau boleh agak sombong sedikit. Tapi sebenarnya bukan maksudnya buat sombong, tapi ini buat kasih gambaran. Kalau misalnya aku nih, ini di Indonesia, waktu kerjanya full time, itu aku bisa beli rumahnya, puji Tuhan, itu di tahun kelima. Jadi ya, kalau misalnya boleh sharing, itu di tahun kelima berhasil beli rumah, tapi memang ini kan tabungannya naik turun ya. Mungkin awal-awal nggak langsung segini, tapi pelan-pelan karena ada sistem perusahaan yang sangat baik menurutku, itu bisa dibantu nabung sehingga ini bisa kecapean. Dalam 5 tahun bisa beli rumah dan rumahnya pun sebenarnya nggak gede-gede banget lah, itu sekitar 900 jutaan, luasnya 85 meter persegi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dari yang aku gajinya 5,9 juta bisa beli rumahnya 5 tahun, kalau misalnya teman-teman punya angan-angan misalnya beli rumah juga harusnya lebih cepat tercapai dan dengan misalnya hasil rumahnya itu yang lebih bisa teman-teman lebih fleksibel ya. Karena waktu itu aku nyarinya lumayan struggle sih. Untuk luas 85 harganya di bawah 1 miliar tuh agak struggle seperti itu. Apakah dengan tabungan 5 juta per bulan saja? Di sini aku beli rumahnya DP, teman-teman. Jadi DP-nya sekitar 10%, jadi masih nyicil sampai sekarang gitu kan. Nyicilnya 20 tahun. Nah, tapi itu masih make sense. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman beli rumahnya itu bisa lebih diatur lagi, mungkin mungkin DP-nya digedein supaya cicilannya nggak terlalu berat. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya aku coba research lagi di Australia, mungkin teman-teman tadi kan ini aku pakai yang tahapan paling kecil ya 8,9 juta. Ini kalau misalnya teman-teman nih, di sini aku juga mungkin ada contohnya juga yang 15 yang bisa nabung 15 juta per bulan. Kalau misalnya di Australia mungkin yang tahapan paling tingginya bisa 25 juta per bulan. Ini sih tinggi banget teman-teman. Terus kalau misalnya di Indonesia, tapi sebenarnya ya agak susah sih dapat 15 juta per bulan untuk nabung aja tuh struggle setengah mati. Nah, kalau di Indonesia ya paling wajarnya biasa ya mungkin 5,9 juta lumayan lah ya. Dan mungkin di bawah itu bisa 3 juta per bulan atau mungkin di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita hitung nih dalam 3 tahun teman-teman di sana dengan perhitungannya misalnya yang di sini 8,9 juta per bulan, yang ini 15 juta per bulan, yang ini 25 juta per bulan. Kalau aku hitung ini dengan rate-nya sama ya, misalnya teman-teman aku pukul rata aja di nggak pindah-pindah kerja dan nggak ada kenaikan gaji, itu maka teman-teman kalau 8,9 juta selama 3 tahun bisa dapat 320 jutaan. Kalau 15 juta berarti dapat 540 jutaan. Kalau 25 jutaan per bulan berarti dapatnya 900 juta. Nah, kalau ini dalam 3 tahun, misalnya kita investasiin ya teman-teman. Jadi instead of nabung kita investasiin. Misalnya kita cari yang tengah deh. Yang tengah yang 7% itu kita bisa dapat kalau yang 8,9 juta kita dapat 367 juta. Jadi ini udah beda 40-an juta. Jadi ini bisa dibilang potensial gain-nya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nabungnya 15 juta per bulan, dalam 3 tahun teman-teman bisa dapat 619 juta. Which is ini bedanya hampir 100 ya, sekitar 80-an juta. Terus kalau misalnya 900 bisa dapat 1 miliar.
Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat juga yang 10%-nya kira-kira ya pastinya lebih besar lagi, tapi ada resikonya juga. Nah, cuma untuk ke sini teman-teman, jadi aku mau sharing juga kalau progress to financial success teman-teman dengan adanya pegangan tadi, teman-teman tuh sebenarnya udah lumayan di tengah lah teman-teman. Sebagai gambaran, kalau misalnya kita mau menuju financial success, itu biasanya kita mengacu kepada piramida keuangan seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah balik ke Indonesia, mungkin harus nyiapin beberapa kayak misalnya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Nah, tapi sebelum itu juga teman-teman juga harus nyiapin pondasi keuangan yang paling bawahnya. Jadi harus dipastiin lagi, which is aku cukup yakin sih teman-teman udah bisa banget lah cash flow-nya itu positif. Jangan sampai ada hutang misalnya. Karena kalau di Indonesia ada aja teman-teman ya, banyak yang cash flow-nya belum positif. Kemudian at least pinjamannya itu wajar, kalau bisa di bawah 30%. Kemudian harus nyiapin dana daruratnya juga in case ada kenapa-kenapa. Baru kita mungkin mikirin juga asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Nah, untuk tujuan keuangannya di sini ya teman-teman bisa cicil dari dana pensiunnya juga. Kemudian mulai teman-teman diprioritasin kayak tadi ya. Jadi kayak tujuan jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Jadi teman-teman bagi 4 kuadran. 4 kuadran kayak time management gitu, teman-teman pasti tahu. Jadi kalau misalnya kita bagi 4 kuadran ini yang mana yang important dan urgent. Terus yang misalnya yang di sini urgent tapi not important. Nah, yang di sini misalnya not urgent tapi important. Kalau yang di sini not important sama not urgent ya. Jadi kayak teman-teman dibagi prioritasnya kayak gitu, teman-teman coba pastiin yang important sama urgentnya itu diprioritaskan. Tergantung personality masing-masing. Karena ini masuknya ke personal finance, tiap orang pasti beda persentasenya. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau yang paling suksesnya lagi, teman-teman berarti harus udah nyiapin warisan sama hibahnya juga. Itu jika teman-teman pengen sampai situ. Nah, buat kasih gambaran teman-teman, misalnya ya teman-teman, kalau dengan tadi nih si hasil yang teman-teman udah tabung, itu teman-teman at least nggak apa-apain aja. Ini buat kasih gambaran kalau misalnya kita investasikan, itu kalau misalnya dengan nominal yang sama, tadi ya 3 tahun, 320-an juta, itu teman-teman dalam 5 tahun bisa dapat 420, kalau misalnya 10 tahun tuh bisa dapat 589. Ya, ini buat kasih gambaran aja. Kalau misalnya yang 15 juta per bulan itu dalam 10 tahun udah dapat 994 juta. Kalau yang 25 juta di 7%-nya itu dapat 1,6 juta. Jadi ini naiknya hampir 2 kali lipat ya. Nah, cuma ini kan kurang clear ya. Dan kita kan sebenarnya nggak mungkin Lover, nggak mungkin dong kita udah kerja capek-capek tapi kita harus nunggu 10 tahun lagi buat nikmatin. Ini kan kayak bullshit gitu kan. Nah, kalau teman-teman nih, at least misalnya dana pensiunnya itu pengen ngambil setengahnya aja. Misalnya teman-teman memang prioritasnya itu tadi naruhnya pensiun di paling depan. Nah, karena teman-teman pensiun ya pengen pensiunnya disiapin, jadi teman-teman ambil sekian kan dari dana yang teman-teman udah tabung. Misalnya teman-teman ambil setengahnya di sini. Jadi kalau tadi 320 juta, ini kita ambil 160 jutanya aja. Ini kalau misalnya 15 juta tadi itu 540, kita ambil 270-nya. Kita ambil yang ini 450. Kalau kita tabung selama 20 tahun dari situ, ini aku ambil contoh ya. Ini aku udah hitung pakai 4% rule. Usianya 22 tahun, which is harusnya relate sama teman-teman semuanya. Misalnya, usia pensiun Indonesia kan pengennya 55 ya biasanya ya. Kita di sini pengen pensiun lebih cepat. Pensiunnya di 45 tahun. Nah, dengan pengeluaran bulanan kita itu 8 juta misalnya. Nah, 8 juta ini kalau misalnya teman-teman hitung, itu kita bisa kita perlu nyiapin 5,9 miliar rupiah di 23 tahun lagi. Nah, setelah kita hitung ini 5,9 miliar, kalau misalnya kita bandingkan sama hasil investasi yang teman-teman udah nyisihin setengah dari hasil kerjanya teman-teman, itu kalau misalnya yang paling gede ya, itu kalau misalnya 25 juta per bulan, itu udah dapat hampir setengahnya. Kalau misalnya 15 juta per bulan, mungkin ini yang teman-teman lebih bisa relate, udah dapat 1 miliar loh. Jadi ini udah sekitar hampir 20%-nya. Which is lumayan. Kalau misalnya kita bandingin sama orang Indo, kita nggak punya head start ini. Gitu kan. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu bisa punya gainnya itu 10% ke atas, itu teman-teman bisa dapat 2,2 miliar. Ini buat eye opening aja ya. Dimana
teman-teman itu punya kesempatan di sana untuk menabung. Kalau misalnya teman-teman bisa manfaatkan dengan baik, itu khasiatnya sangat besar sekali. Gitu. Itu yang bahkan kita di Indonesia nggak punya privilege-nya. Seperti itu. Kalau misalnya ini, kalau misalnya teman-teman mungkin lebih relate yang ini, kalau misalnya 10%-nya, at least teman-teman udah dapat 1,3 miliar. Seperti itu. Jadi harus present. Oke. Present orang. Ada suara, apakah ini? Kenapa? Oke, lanjut ya. Dan kalau misalnya ini di Bibit kita juga ada fitur alat bantunya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nih sudah menetapkan misalnya pengen 5,9 miliar ini, itu di sini kita bisa hitung ya teman-teman ya. Nanti akan keluar yang akan ditabung setiap bulannya berapa. Jadi ini buat teman-teman ngebantu juga. Ini nggak cuma buat dana pensiun ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen beli rumah, pengen nyiapin biaya pernikahan, itu bisa banget buat ada progresnya ini sih. Jadi kita bisa tahu kita harus nabungnya berapa. Itu kalau di Bibit sekilas. Oke, itu kan sebenarnya lumayan ya. Kita ngelihat di sini bisa dapat 2 miliar, 1,3 miliar, bahkan kalau 25 juta per bulan kita bisa dapat 3,6 miliar. Itu kan hampir udah lewat dari setengahnya dana pensiun yang kita butuhkan kan. Tapi return investasi segitu emangnya ada gitu kan. Maksudnya ya sebagus itukah bisa 10% flat setiap tahun? Mungkin itu yang ada di pikirannya teman-teman semuanya. Tapi mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin kita harus bahas dulu investment profile-nya teman-teman itu seperti apa. Gitu. Ini mungkin aku mengandalkan keaktifan teman-teman lagi, karena di sini kita akan coba tes bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu profil resikonya seperti apa, supaya aku bisa kasih sharing produk yang paling cocok, maksudnya jenis investasi yang paling cocok buat teman-teman semuanya. Jadi di sini yang pertama kita akan masuk ke time horizon test nih. Jadi kalau misalnya kita harus jawab 2 pertanyaan ini. Jadi yang pertama kita itu berencana mulai menarik uang kita dari hasil investasi itu berapa lama? Gitu. Misalnya teman-teman ada kebutuhan paling urgent-nya itu berapa lama? Kurang dari 3 tahun kah? Kurang dari 3 sampai 5 tahun kah? 6 sampai 10 atau 11 tahun ke atas? Personally aku sih kurang dari 3 tahun ya. Ini kita isi sama-sama kalau aku, karena aku lagi nyiapin dana untuk merit, jadi aku dalam 3 tahun ke depan pasti ada akan penarikan. Jadi aku dapat poinnya 1. Nah, kalau di sini setelah saya menarik dana file investasi, saya berencana menghabiskan semua dana tersebut dalam berapa lama. Nah, kalau ini kebetulan begitu aku udah tarik investasi, sisanya yang aku investasikan itu masih aku tinggalin sih teman-teman. Aku nggak akan narik semuanya. Jadi aku akan bisa dibilang 11 tahun atau lebih. Seperti itu. Jadi aku untuk investasi ada yang jangka panjang, tapi ada juga keperluan-keperluan yang jangka pendek, bahkan jangka pendeknya itu kurang dari setahun. Tuh, ini teman-teman bisa sambil dihitung ya. Ini nanti teman-teman jumlahin nih untuk poinnya. Berarti kan kalau di sini aku udah dapat 9 poin ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke risk tolerance test nih. Kalau teman-teman jawab lagi pertanyaan ini, jadi yang pertama, pengetahuan saya terhadap investasi itu seberapa banyak? Nah, apakah tidak tahu, terbatas, cukup baik, atau sangat memahami? Nah, ini mungkin teman-teman boleh isi ya sesuai sama tingkat pengetahuannya masing-masing. Kalau aku sangat memahami kebetulan. Dan ini yang kedua, saat saya menginvestasikan uang saya itu lebih cocok ke personality yang mana? Paling khawatir akan kemungkinan kerugian investasi kah? Sama-sama peduli tentang kerugian investasi sama mendapatkan keuntungan, atau paling peduli sama keuntungannya nih? Kalau aku kebetulan yang kedua. Jadi aku juga harus ngitung-ngitung kerugiannya kira-kira bisa berapa gitu kan. Kemudian di sini pilih investasi yang sekarang ini kamu miliki. Emas, deposito, obligasi reksadana atau saham. Kebetulan aku punya obligasi reksadana sama saham, jadi aku pilihnya yang saham. Kemudian coba teman-teman bayangin skenario yang terakhir. Bayangkan dalam 3 bulan terakhir secara keseluruhan pasar saham itu turun nilainya 25%. Nah, teman-teman investasi di situ nih teman-teman. 25%-nya istilahnya menurun. Nah, jadi teman-teman akan apa yang akan dilakukan? Menjual semua sahamnya, menjual beberapa saham, atau nggak bereaksi, atau membeli saham baru. Kalau aku sih kebetulan ya pasti membeli saham baru sih kalau aku. Karena aku mikirnya ya sayang gitu kan.
Nah, udah teman-teman jawab ini, nanti di total lagi berapa. Nah, teman-teman sambil di total ya. Kalau ini terakhir, itu teman-teman lebih cocok ke best case sama worst case skenario-nya itu yang mana? Ini teman-teman lihat best case-nya, ini worst case-nya. Kalau ada investasi yang model average-nya seperti apa yang teman-teman paling bisa terima. Tuh, kalau aku C. Jadi yang istilahnya worst case-nya nggak terlalu banyak, best case-nya pun ya lumayan sepadan lah istilahnya 33%. Tapi rata-rata dapat 10%-an. Jadi dapatnya 6 poin. Nah, teman-teman udah, kalau misalnya udah dapat nih poinnya berapa, teman-teman hitung. Teman-teman hitung nanti masuknya kemana nih? Kalau aku tadi kan 9 ya. 9 yang di time horizon-nya 9 di sini. Kemudian untuk risk tolerance-nya tadi aku nih, kita sama-sama tambahin ya teman-teman ya. 10, 4, 8, 10, 4, 8, 22, 22 tambah ini 30. Nah, di sini 36. Nah, ini aku 36 teman-teman. Segini sih kalau aku. Nah, teman-teman berapa nih? Boleh di-share juga sih kalau misalnya bisa ya. RH-nya berapa, time horizon-nya berapa. Di sini teman-teman baru bisa tahu nih, teman-teman masuk ke yang mana? Konservatif, konservatif moderat, moderat maksudnya ya, moderat aja, atau moderat agresif, atau agresif nih. Nah, dari sini baru nanti teman-teman bisa diatur, teman-teman sebenarnya lebih cocok ke produk investasinya yang mana. Itu. Oke, di sini udah pada hitung kah? Bisa Harusnya udah ya. maju ke sebelum lagi nggak, Fer? Oh, Karena boleh. tadi kelewatan hitungannya. Jadi kayak kamu dapat 6 dan 36 itu bagaimana? Kan tadi ada 6 dan 36 ya. Iya, jadi kalau di sini 9 kan. Jadi time horizon-nya yang ini itu aku 1 ditambah 8. Jadi kan 9 kan. Time horizon-nya jadi yang di sini 9. Oke. Sini kan. Nah, kalau yang ini risk tolerance test ini aku 10 ditambah 4, 14, ditambah 8, 22, ditambah 8 lagi 30. Plus di sini ditambah lagi kayak yang tadi 30 ditambah 6 jadi 36. Oke. Nah, begitu ditambahin jadinya 36 sama 9 kan. Jadi titiknya di sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa relate masing-masing ya. Teman-teman masuknya ke moderat, konservatif, agresif, atau ada kombinasi kayak aku nih, aku masuk moderat agresif sih. Gitu. Konservatif moderat. Oke. Nah, thank you kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi kita sambil ngelihat nih, produk investasi yang cocok buat teman-teman itu seperti apa. Kalau di sini ini aku ada pilihan-pilihan investasinya nih teman-teman. Ini yang sampai sekarang ada di Indonesia dan bisa dibeli ya teman-teman ya. Jadi ada emas, properti itu yang physical asset, yang istilahnya bentuknya fisik kita bisa pegang. Terus yang kedua itu ada financial asset, itu ada deposito, peer-to-peer lending, obligasi, saham, reksadana. Di sini ada yang digital asset, ada juga sekarang ya, ada cryptocurrency sama NFT. Nah, mungkin teman-teman bisa pilih, ini aku nggak akan semuanya aku bahas, karena teman-teman pasti ada yang beberapa hal yang pasti teman-teman paling tertarik. Nah, aku bahas yang teman-teman tertarik aja deh. Mungkin pilih 4 atau 5 ya. Terserah. Jadi mungkin yang paling tertarik yang mana nih? Buat kita bahas dulu. Oke, di sini pada konservatif moderat, moderat agresif ya. Mungkin sebenarnya kalau konservatif moderat lebih cocok, aku sebut sekilas ya, mungkin obligasi, reksadana juga ada. Kalau untuk agresif pasti saham, cryptocurrency mungkin untuk sekarang oke lah gitu kan. Nah, ini aku sambil lihat ya, yang paling di mention yang mana. Aku lihat ada 2 yang mention reksadana, ada yang 2 yang lihat obligasi, 3 reksadana, saham. Mungkin Kak Cindy boleh bantuin aku nggak? Kita pilih yang mana nih Kak? Kita ambil berapa nih, Kak Ferdi? Ambil 4 atau 5 bebas. Oke. Jadi Yang agak paling banyak lah ya. banyak di-mention Oke, obligasi ya reksadana sama sama-sama saham. Obligasi, reksadana, saham ya. Ada Oke. SBR juga, SBR surat termasuk berharga. obligasi. Mungkin aku start di obligasi dulu boleh ya? Oke, siap. Wait. Nah, obligasi.
Jadi kalau obligasi teman-teman, obligasi itu kan sebenarnya surat hutang ya. Jadi FYI, obligasi itu ada 2 yang nerbitin, bisa pemerintah, bisa perusahaan. Nah, biasa mereka itu kayak ya minjem utang, tapi biasanya kan kalau misalnya aku punya perusahaan, aku pengen minjem uang, itu kan biasa aku ke bank kan, ke bank atau ke lembaga peminjaman yang lainnya, koperasi atau apa, buat minjem uang buat aku ekspansi. Sama negara juga gitu. Negara minjem uang buat project-projectnya mereka. Nah, tapi kan itu kan istilahnya ditentuin sama, kalau negara berarti ditentuin sama luar negeri, kalau institusi berarti dia ditentuin sama banknya atau mana gitu kan. Nah, kalau obligasi ini dia menentukan sendiri bunganya dia mau bayar berapa. Baru nanti dia cari pembelinya siapa yang mau minjemin dia. Jadi dibalik kayak gitu konteksnya. Kalau misalnya obligasi seperti itu, jadi dengan mekanisme seperti itu bisa dapat 4-10% per tahun. Jadi karakteristiknya hampir mirip sekali sama deposito. Cuma ya mungkin beda-beda di pembagian bunganya ya. Kalau deposito kan biasanya hampir semuanya itu sebulan sekali. Obligasi mungkin ada yang 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Jadi teman-teman bisa mendapatkan returnnya itu dari kupon atau misalnya bunga sama pergerakan harganya yang memang faktornya itu dipengaruhi sama suku bunga. Nah, ini tergantung jangka pilihan waktunya. Jadi ada jatuh temponya teman-teman mau minjemin berapa lama. Nanti si obligasinya itu akan ada ketentuannya. Oke, obligasi nih, obligasi negara. Ini contoh tadi ada yang bilang SBR ya. Jadi misalnya SBR 11 yang sekitar Mei kemarin itu baru penawaran, itu jatuh temponya 2 tahun. Jadi pemerintah berjanji akan mengembalikan duit kita 100% itu dalam 2 tahun. Kalau kita misalnya taruhnya 100 juta akan dibalikin 100 juta. Gitu. Nah, 100 jutanya ini nanti ya setiap bulan kita akan mendapatkan kupon. Kuponnya itu kemarin kalau nggak salah 5,5 ya. Jadi kita akan dapat tuh 5,5 dibagi 12, dipotong pajak, baru kita dapat itu masuk ke rekening kita. Simpelnya begitu. Nah, ada beberapa poinnya dan ini sebenarnya ada yang bisa dijadikan sebelum jatuh tempo, ada yang enggak juga sih. Jadi ini tergantung jenis-jenisnya. Itu lebih detail lagi sih. Tapi kalau misalnya di sini aku nggak mau terlalu detail, kurang lebih itu cukup clear ya obligasi harusnya. Cuma buat gambaran teman-teman berarti sekitar 4-10% per tahun sih kalau obligasi. Seperti itu. Mungkin itu yang paling di concern ya. Next, mungkin kita bahas tadi saham ya. Kalau saham sebenarnya kan itu simply sorry kok reksadana. Nah, sorry. Jadi kalau saham itu kita itu membeli bentuk kepemilikan dari suatu perusahaan. Ya kan? Jadi di situ kita beli nih. Misalnya kan kita kalau misalnya kita mau bikin bisnis, kita kan pengen dapat untung kan. Tapi kalau kita pengen bikin bisnis, kita pengen bikin bisnis makanan, kita mau bikin makanan. Kita untuk membuat bisnis setara Indofood, setara Mayora, itu kan PR-nya banyak sekali ya. Sertifikatnya, pabriknya, orangnya, ahlinya, resepnya, segala macam. Nah, dengan kita membeli saham, kita itu istilahnya sudah mempercayakan duit kita untuk kita investasi ke mereka supaya mereka yang kerja, mereka ada manajemennya yang bisa mengelola dengan baik. Kita istilahnya tinggal menganalisa mana yang istilahnya secara performance manajemennya itu bagus, penghasilannya itu lumayan gitu kan. Terus dari sisi secara ekonominya mereka ada keuntungan nggak. Jadi kayak misalnya di Mayora lebih sering mengeluarkan produk baru dibandingkan Indofood misalnya. Atau Mayora ini punya ternyata pabriknya itu lebih banyak yang di Indonesia dibanding Indofood. Nah, itu kita bisa analisa juga. Kalau misalnya berarti ya dengan kayak gitu, dengan pabrik-pabrik yang lebih banyak di Indonesia, ya harusnya secara cost-nya lebih irit dong dibandingkan kalau misalnya kita ngirim dari luar negeri, misalnya seperti itu. Nah, faktor-faktor tersebut itu yang menjadi kita perlu adanya analisa fundamental untuk menunjang investasinya kita. Jadi kita investasi nggak cuma asal taruh duit, tapi kita beli sahamnya, kita beli usahanya, bisnisnya di balik itu semua. Dengan konteks seperti itu, kita itu returnnya itu bisa dapat ya mungkin jelek-jeleknya minus 10% per tahun. Bisa sih, bisa minus 90% per tahun juga bisa. Tapi itu kalau misalnya kita ngomongin saham-saham yang kita nggak terlalu terkenal. Kalau misalnya aku taruh yang ada di logo-logo ini, teman-teman harusnya
hampir semuanya tahu. Mungkin ada yang beberapa nggak tahu, Adaro mungkin kan. Adaro itu perusahaan energi. Tapi kalau yang lain mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, kayak Unilever, BCA, Wika itu suka bikin jalan-jalan, terus Astra itu mobil, Goto kan Gojek Tokopedia, harusnya teman-teman tahu semuanya. Dengan kita invest ke saham-saham yang kita udah kenal, yang kita pakai juga produknya, itu teman-teman itu ada nilai bisnisnya yang dimana itu menjadi nggak akan bisa turun segitunya. Kalau misalnya dia turun nih, misalnya turun BCA 50% turun gitu. Pasti orang-orang banyak yang beli sih teman-teman. Aku personally akan beli sih kalau misalnya BCA 50% turun. Bisa all in aku gitu kan. Karena aku tahu kalau misalnya BCA-nya itu ya bagus gitu kan. Makanya itu aku berani buat taruh di situ misalnya gitu. Nah, ya kita keuntungnya dari mana? Berarti dari capital gain, kenaikan harga sama dividennya gitu. Jadi dividen kalau ada beberapa saham yang bagi dividen ya kita ambil itunya gitu kan. Jadi ya ini returnnya kurang lebih 10 sampai 15 minus 10 sampai 15% per tahun. Kalau kita ngambil upside-nya aja yang positifnya ya mungkin kita bisa dapat 8 sampai 15% per tahun lah. Seperti itu. Tergantung analisanya teman-teman semuanya ya. Tuh, kalau reksadana tadi yang ketiga. Jadi reksadana sih kurang lebih sebenarnya dia itu kita dapat satu fitur ya, namanya bukan satu fitur, ya kita bisa bilang fitur lah itu. Di manajer investasi itu, di reksadana itu ada yang mengelola namanya manajer investasi. Jadi ibaratnya ya, kalau misalnya aku ngelihat, aku sharing kantornya manajer investasi. Jadi manajer investasi itu kan tugasnya dia dipercaya buat dititipin dana. Simpelnya ya dititipin dana supaya dia kelola. Tapi sebenarnya nggak gitu sih teman-teman. Jadi di reksadana ini dia itu sebenarnya berupa perjanjian. Jadi manajer investasi ini mengelola uang, tapi duitnya itu dia nggak pegang. Beda sama kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dapat tawaran titip dana, terus nanti diinvestasikan berapa, itu dia megang dana. Tapi kalau manajer investasi ini dia nggak megang dana. Dananya itu dia dipegang sama bank kustodian. Jadi kalau teman-teman ngelihat platform reksadana pasti ada tuh penjelasannya manajer investasi siapa, bank kustodiannya itu siapa. Gitu. Jadi manajer investasi ini dia itu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bank kustodian. Dia itu kalau misalnya mau beli saham tertentu, dia mau investasi ke deposito tertentu, dia itu harus kasih instruksi ke bank kustodian. Gue mau nih, misalnya dia punya dana 1 miliar ya, 1 triliun ya di reksadana ini ya. 100 miliarnya gue mau taruh di saham BCA misalnya gitu kan. Nah itu dia si bank kustodiannya akan ngejalanin transaksinya gitu. Jadi manajer investasi kasih instruksi, bank kustodian jalan gitu-gitu terus. Jadi nggak bisa curang. Itu kurang lebih reksadana di situ. Dan si manajer investasinya ini kalau di kantornya itu ada satu ruangan. Di satu ruangan itu ada komputer yang mungkin teman-teman di bagian bisnis atau finance tahu ya. Komputernya itu komputer dari Bloomberg dan itu komputernya kayak 2 monitor layar gitu dan itu isinya data-data hampir real time ya teman-teman ya. Data-data real time beritanya itu taruh di sana duluan. Jadi kalau misalnya kita nih dapat berita yang ada di HP gitu kan, itu kita sebenarnya udah dapat sejam atau 2 jam sebelumnya, setelahnya. Nah, si manajer investasi itu punya keuntungan dari sisi informasinya. Jadi dia bisa actionnya lebih cepat yang pertama. Dan kedua mereka punya expertise di situ. Kalau kita kan mungkin ya kita sambil kerja juga, kita sambil belajar juga. Mungkin kita kalau di reksadana karena tadi kan kalau di saham kita perlu analisa fundamental kan bisnisnya kayak gimana. Kalau di reksadana enggak. Itu karena kita udah punya manajer investasi. Untuk returnnya jadinya variatif. Kalau misalnya kita boleh kasih gambaran, returnnya itu kurang lebih kayak gini. Ini nggak ada returnnya sih. Cuma kurang lebih resikonya. Jadi kalau reksadana saham, itu sebenarnya alokasi investasinya itu ditaruh di 80% saham. Jadi teman-teman bisa ngerelate ke yang tadi ya, returnnya di saham itu seperti apa. Tuh kan. Jadi ini mirip-mirip lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau reksadana campuran tuh segini, dia itu akan dicampur 1-79% di aset alokasinya saham, obligasi sama pasar uang. Kalau pendapatan tetap ya berarti dia 80% obligasi, kalau reksadana pasar uang itu 100% pasar uang. Pasar uang itu apa? Pasar uang itu ya deposito sih kebanyakan sama obligasi yang tadi, surat utang tadi. Tapi yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kalau misalnya udah tinggal 1 tahun dia itu harganya sangat beda ya. Jadi nggak terlalu bergerak jauh banget. Pergerakannya nggak akan sebanyak sama yang jatuh temponya masih 10 tahun ke atas. Kurang lebih kayak gitu.
Untuk pertanyaan-pertanyaannya aku izin nanti ditaruhnya di belakang kali ya. Sambil lanjut dulu. Mungkin itu tadi ya, kita udah bahas yang saham, reksadana, obligasi. Teman-teman, ini aku mau skip lanjut atau ada satu lagi aset yang mau dipilih atau dua, terserah. Satu atau ya boleh, mau lanjut juga nggak apa-apa. Emas boleh nggak, Fel? Apa? Mas? Kalau emas boleh Oke, nggak? boleh. Karena kayaknya sekarang emas lagi turun. Apakah memang waktu yang tepat untuk menyimpan emas atau bagaimana? Aku belum lihat harga emas terakhir ya. Tapi terakhir tahun lalu tuh naiknya agak gila sih. Jadi kalau emas ya, aku boleh cerita sedikit aja ya, coba ya. Kalau emas tuh dia itu intinya mengikuti inflasi. Kenapa aku bisa bilang mengikuti inflasi? Jadi emas itu tetap aja emas itu sebenarnya komoditas kan teman-teman kan. Gampangnya gini, ini komoditas yang udah dipakai dari zaman bahla dan dari emas itu tuh sebenarnya banyak banyak kegunaannya. Dulu itu kenapa emas itu disebut berharga? Karena emas itu adalah salah satu metal yang istilahnya nggak berubah warna, udah disimpan bertahun-tahun sekalipun. Maka dari itu dia menjadi salah satu bahan yang dijadikan mata uang. Itu makanya kan gold coin kan, koin emas. Jadi sejarahnya dari situ dan sampai sekarang itu kegunaannya banyak sekali. Karena dia itu langka juga. Jadi kalau aku ada research juga, kalau pure goldnya ya teman-teman, dikumpulin dari satu bumi, itu tuh kalau kita bandingin sama Monas yang ada di Jakarta, itu paling cuma bisa dibilang setengahnya lah. Jadi kita bisa bangun setengah Monas dengan pure gold yang ada di seluruh dunia yang udah diambil ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebenarnya langka sekali emas ini. Jadi emas itu kalau misalnya udah selangka itu, kalau misalnya nih harga bensin naik, harga apa ya yang cukup mahal. Harga metal-metal yang lain naik lah misalnya, kayak harga bahan-bahan apa gitu kan. Kalau misalnya itu inflasi kan pasti kedorong naik gitu kan. Nah, di sisi lain kalau misalnya dia nih harganya udah naik, emas udah di sini nih, pasti dia akan membal, naik lagi. Ntar dia naik lagi, dia membal lagi gitu. Itulah kenapa, karena kalau misalnya kita ngelihat grafik emas, itu dia akan naik, terus akan datar lagi, naik, datar lagi, gitu. Karena dia akan mengikuti inflasi. Kalau misalnya kita ngelihat inflasi, itu nggak setiap tahun naiknya rata kan teman-teman kan. Ada kayak harga cabai, ya naiknya nggak segitu, nggak setiap tahun naik gitu kan. Mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Emas kurang lebih mirip kayak gitu. Dan emas kalau sekarang itu kan jadi emas itu biasanya akan sangat berpotensi naik jika ada krisis karena emas itu bisa dibilang metal yang semua orang percaya kalau misalnya ini tuh bisa menjadi aman lah. Kalau kita taruh duit di emas itu kita aman. Jadinya pada saat COVID kemarin harganya itu naik gila-gilaan. Karena udah naik harganya agak cenderung terlalu besar, emas di sini kalau sekarang posisinya itu agak kalah sama US dollar. Karena US dollar lagi bisa dibilang lagi menguatkan mata uangnya mereka, suku bunganya lagi naik-naikin. Karena dolarnya itu naik, karena kan emas kan biasanya disandinginnya sama dolar kan. Emas bukan harga emasnya yang yang menurun sebenarnya, tapi harga dolarnya yang menguat. Karena itu emasnya kayak kesannya agak menurun sih teman-teman. Tapi kalau misalnya emas ada potensi naik apa enggak, kita harus nunggu krisis selanjutnya supaya dia bisa naiknya menjulang tinggi lagi. Tapi kalau mau dicicil ya nggak masalah juga gitu. Jadi memang namanya investasi bisa nggak harus satu aset aja sih teman-teman. Itu mungkin bisa taruh 10 atau 20% di sini tergantung kebutuhan dan tergantung nyamannya teman-teman semuanya. Itu sih kalau emas ya. Ya ini kalau misalnya kita balik ke slide, jadi kayak emas itu balik lagi sangat gampang dijual kembalinya ya teman-teman. Ini returnnya kalau aku rata-rata 2-5% per tahun. In case lagi krisis kemarin, seingatku naik 20% atau 30% gitu. Ya, tapi itu tergantung krisisnya. Seperti itu kalau emas, Kak. Sudah cukup? Properti ya? Terakhir kali ya, properti. Properti itu kan sebenarnya bangunan ya, bangunan atau tanah atau rumah lah ya, yang bisa disewain, bisa dijual, ya kan? Tergantung kita itu pertama banget ya, kita tergantung lokasinya di mana, fungsinya apa, lokasinya apa.
kalau properti. Ini aku jujur bukan expert properti, tapi at least aku bisa kasih tahu gambaran besarnya. Propertinya itu ya balik lagi kalau misal properti itu harganya hampir nggak mungkin turun sih teman-teman. Harganya yang ada naik terus. Tapi kalau sekarang puji Tuhan aku habis beli rumah juga kan. Lagi tahu kalau misalnya harga properti itu lagi flat sih. Puji Tuhan lagi flat. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ya Indonesia pandeminya udah membaik, ekonominya membaik, itu properti akan naik gitu. Makanya aku udah beli rumah duluan. Ya gitulah intinya. Eh intinya dia itu sesuai keputusan pribadi. Kalau properti itu susahnya, yang bikin dia susah adalah dia itu nggak bisa dijual secara cepat. Akan lebih baik kalau misalnya memang properti ini dijadikan bisnis juga ya, misalnya dibikin kos-kosan segala macam itu, tapi ada handiworknya ya teman-teman. Butuh modal pertama, butuh harus diurus juga yang kedua. Itu sih kalau properti. Jadi ada plus minusnya juga di mana dia itu harganya cenderung naik, returnnya cenderung besar 0 sampai 20%, tapi ada juga ya teman-teman kalau misalnya teman-teman beli apartemen, ternyata apartemennya itu gak berkembang dalam 5 tahun, 10 tahun, ada sih. Ada banyak sebenarnya. Jadi harus pintar-pintar untuk milih propertinya gitu, dan ini butuh expertise juga kalau properti. Seperti itu. Ada pertanyaan nih Kak Ferdi, karena masih bahas properti ya. Boleh. Langsung saya ini mungkin. Kalau rumah untuk tinggal kan bukan investasi ya? Atau gimana konsep investasi properti? Oke, ini mungkin sharing juga karena kan saya kan habis beli rumah buat pribadi buat tinggal nantinya habis merit. Kenapa beli rumah? Memang aku salah satu. Jadi ini memang ada kayak kubu ya teman-teman ya. Ada yang bilang kalau rumah itu mau buat tinggal kayak mau buat apa itu tetap investasi. Kalau menurutku sih bukan sih. Karena kan istilahnya kita bayar cicilan kan. Bayar cicilannya ini kan sebenarnya ya kita nggak tahu pertama ya kita akan pakai si rumah ini kan istilahnya. Jadi kalau buat investasi ya sebenarnya bukan, karena investasi kan harusnya kita bisa meraup keuntungan sesuai sama kebutuhan kita. Tapi kan ini kan salah satu goalsnya aku kan properti. Memang itu bonus ya kalau misalnya harganya itu cenderung naik. Tapi kalau misalnya properti di sini, kalau misalnya buat investasi itu sebenarnya yang di luar dari tempat tinggal kalau menurutku. Ini personal opinion ya. Jadi kalau bisa sih dibilang investasi juga, tapi kan apakah aku tiba-tiba pengen jual rumah, terus nanti aku sewa aja karena aku ngelihat oh harganya udah naik nih properti, ya udah aku jual dulu aja aku sewa rumah, kan nggak gitu konsepnya gitu kan. Aku personalnya sih nggak mau gitu kan. Kurang lebih gitu kalau Berarti properti. mungkin kita sebut properti sebagai investasi ketika bisa dijadiin kos-kosan atau bisa disewakan Ya, untuk tempat tinggal orang lain gitu ya. Tapi kita sendiri sudah punya atau tempat tinggal dulu gitu ya. iya, mungkin tips paling utama kalau misalnya mau ngelihat properti ini sebenarnya tips bisnis sih. Kayak teman-teman mau beli franchise lah. Teman-teman harus hitung teman-teman mau balik modalnya berapa lama. Kalau properti modalnya 1 miliar kontrakinnya itu cuma 40 juta setahun. Itu berarti kalau nggak salah 20 tahun. Aku pernah ngitung sih. Ini gila ya kalau dikontrakin ya. Jadi akan lebih untung sangat jauh itu kalau dikos-kosin. Tapi ya modalnya juga lumayan gitu kan. Nggak salah juga gitu. Ya harus dibagi-bagi dan teman-teman intinya nanti akan ada tips-tipsnya kan. Tapi ini aku bilang aja di awal. Invest in what you know and what you comfortable sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman percayanya di properti ya go it with property gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa dibagi-bagi ya di reksadana bisa juga, ada yang bantuin gitu kan. Itu tergantung sama teman-teman semuanya. Gitu sih. Oke? Oke, Kak. Cukup ya, deposito peer to peer cryptocurrency harusnya cukup jelas. Cukup. Teman-teman bisa searching sendiri juga, atau nanti DM aku aja kalau mau nanya. Oke, jadi kalau misalnya aku boleh simpulin dari aset-aset yang ada di sini, itu kalau misalnya yang paling rendah, paling stable lah teman-teman, itu ya bawa bantal. Terus ada tabungan bank juga, ya emas, deposito, obligasi, peer to peer lending. Itu yang paling stable ya, karena di sini peer to peer lending kan ada lebih resikonya ya dibandingkan obligasi. Kalau reksadana di sini agak tengah ya teman-teman ya. Sebenarnya ini dia cukup stabil di antara kaum volatile yang lainnya. Tapi beda ya tergantung jenis-jenisnya juga. Kemudian di sini ada saham, kripto sama NFT. Seperti itu. Dan di sini mungkin aku mau coba membuka mindset teman-teman kenapa reksadana. Kalau
misalnya teman-teman di sini pemula banget ya, yang belum pernah investasi, itu mungkin sangat cocok untuk mulai di reksadana duluan. Aku personally juga mulai di reksadana sih. Dan kayaknya kebanyakan orang mulai di reksadana untuk yang benar-benar pemula ya, bukan tahu-tahu tiba-tiba oh udah diajarin sama omnya atau misalnya sama kakaknya saham, itu beda cerita gitu. Tapi ini kalau yang benar-benar nol, nggak tahu apa-apa, reksadana itu which is itu bagus banget. Karena reksadana itu nggak perlu analisa terlalu dalam karena udah ada manajer investasi yang tadi. Karena dia itu diversifikasi otomatis, ibaratnya gini, kalau teman-teman punya misalnya kita baru mulai ya, kita nggak mau turun dananya terlalu banyak, kita cuma mau misalnya 1 juta. 1 juta itu kalau misalnya kita beli saham BCA, itu kan saham BCA kan 7.000 per lembarnya. Kan kalau mau beli kan harus 1 lot, 100 lembar. Itu harus beli 700.000. 1 juta tadi cuma bisa beli 1 saham BCA. Kalau misalnya kita beli reksadana dengan 1 juta, itu karena kita dititipin dananya ke reksadana itu, reksadananya itu udah ada biasanya sih sekitar 20 lebih sih. 20 lebih saham yang ada di situ. Biasanya sekitar 30-an. Plus aset-aset lainnya. Nah, jadinya diversifikasinya udah ada di situ. Itu kemudian lebih liquid, ya bisa dicairkan kapanpun, gampang juga. Kemudian dia itu bukan objek pajak, jadi udah nggak ada pajak-pajakan lagi. Dan minimal pembeliannya rendah, bisa coba-coba dari 10.000 juga kalau mau coba-coba. Terus cocok untuk berbagai profil resiko sama jangka waktu karena ada jenis-jenisnya. Nah ini, dan kalau misalnya tadi kan analisanya nggak terlalu dalam ya. Analisa reksadana itu sesimpel ini sih. Kalau teman-teman punya jangka panjang dan teman-teman itu tadi agresif, ya mungkin bisa masuk ke reksadana saham. Kalau teman-teman tadi di sini banyak juga yang konservatif moderat, mungkin starting point-nya itu teman-teman baru coba bisa coba di reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi ya. Tuh. Dan ini teman-teman bisa ngelihat relate juga sama jangka waktu investasinya. Kalau teman-teman itu punya jangka waktunya panjang 5 tahun dan teman-teman agresif juga tadi ya, teman-teman bisa pertimbangin sekali untuk masuk ke reksadana saham karena potensinya lebih besar lah istilahnya. Kalau misalnya teman-teman ya mungkin di bawah 1 tahun, walaupun teman-teman agresif, sangat disarankan masuk ke reksadana pasar uang aja sih. Karena nggak lucu kan, 1 tahun lagi kita mau merit, udah punya dana, udah capek-capek dikumpulin 100 juta. Ternyata turun nih, ada krisis tahun depan, tiba-tiba turun 20%, dari 100 juta tinggal 80 juta, kan pusing kan. 20 jutanya harus minjem orang tua atau apa. Nggak mau kayak gitu. Jadi kalau udah di bawah 1 tahun, lain cerita, mau apapun itu, jadi kalau bisa reksadana pasar uang aja. Kayak gitu. Itu rule of thumb-nya, sesimpel itu. Nggak perlu terlalu analisa banyak. Nah, ini sebagai gambaran, kalau perbandingan kinerja selama 1 tahun, izin minum dulu. Itu kurang lebih kayak gini. Yang garis lurusnya aku pakai garis lagi. Iya. Yang ini, yang biru, Sukor Invest Money Market, ya ini reksadana pasar uang nih, yang ini. Yang hijau di sini ini reksadana pendapatan tetap, atau bisa dibilang reksadana obligasi ya. Terus yang di sini reksadana saham. Jadi kalau teman-teman lihat up and down-nya lebih banyak ya di reksadana saham dibanding reksadana obligasi sama reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang di sini kalau misalnya teman-teman yang mungkin agak konservatif, belum terlalu bisa tanggung banyak resiko, boleh banget itu bisa masuk ke reksadana pasar uang dulu. At least kalau di sini ya, ini sebagai history, itu total return-nya bisa sekitar 5% net. Itu lumayan lah. Udah dapat yang tadi ya di depan ada simulasinya 5% tuh masih dapat lah gitu tanpa ada resiko. Tapi kalau reksadana saham ya gini, bisa 27% tapi ya bisa ada resikonya juga. Seperti itu gambarannya. Nah, ini kalau teman-teman aku boleh sharing ya. Jadi kalau reksadana itu isinya apa aja. Jadi kalau reksadana pasar uang ini singkat aja, itu berarti kan kebanyakan bank bukunya kan. Jadi kebanyakan taruh di deposito. Makanya teman-teman bisa ngelihat di reksadana pasar uang itu paling banyak ditaruh di bank yang size-nya berapa. Dan faktornya itu, faktor risiko utamanya itu ya berarti suku bunga. Tuh kalau misalnya suku bunganya naik, maka reksadana pasar uang teman-teman akan semakin perform. Gitu. Jadi harga ini itu dipengaruhi sama slide yang ini. Itu kalau reksadana pendapatan tetap di sini, itu teman-teman nanti ada 2 jenis reksadana pendapatan tetap. Ada yang versi obligasi pemerintah, ada yang versi obligasi korporasi. Kalau yang fokusnya itu lebih ke versi obligasi pemerintah, maka dia akan banyak dipengaruhi sama pergerakan suku bunga. Berbanding terbalik teman-teman. Contoh ya kayak ini kan. Ini kan lagi turun nih. Agak turun sedikit kan. Ini dia fokus ke reksadana ke versi yang obligasi pemerintah. Jadinya kalau misalnya sekarang kan suku bunganya lagi pada naik nih, walaupun Indonesia belum ya. Tapi kan Amerika pada naik, negara-negara pada naik.
Makanya itu reksadana pendapatan tetap yang fokus ke obligasi pemerintah itu terkena dampaknya. Kalau obligasi korporasi agak beda, dia itu resikonya lebih ke gagal bayar aja. Gitu. Kalau misalnya reksadana saham, ya secara ini ada 4 tipe ya. Ada yang versi ngikutin indeks aja, which is dia akan ngikutin pergerakan indeks doang. Contohnya mungkin indeks IDX 30 ya teman-teman ya, kalau mau di searching IDX 30. Kemudian ada juga yang fokus ke kapitalisasi besar, ada yang fokus ke kapitalisasi kecil. Ya ini berarti tergantung size perusahaannya nih. Berarti kalau reksadana yang kapitalisasi besar, mungkin dia akan fokus ke ya tadi yang tadi aku tampilin di sahamnya ya, BCA, misalnya Gojek Tokopedia, atau misalnya Unilever, atau misalnya Indofood, Astra gitu-gitu. Dia akan fokus ke situ lebih banyak. Bukan berarti yang kapitalisasi kecil ini nggak punya itu ya. Misalnya nih BCA-nya kalau yang direkt kapitalisasi besar itu dia akan taruh 8% atau 9%. Kalau kapitalisasi kecil mungkin ada juga, tapi mungkin porsinya di 6%, 5%. Itu 5% dari dana kelolaannya gitu. Ini ya kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga yang fokusnya ke sektor tertentu kalau reksadana gitu supaya lebih lengkap terkait reksadananya. Nah, itu sih pengenalan terkait reksadana. Terakhir aku mau bagi-bagi tips aja ala aku, Ferdi. Ini ada singkatannya teman-teman ya. Ini aku baru ketemu juga. Keren sekali. Jadi pertama foundation is key. Yang pertama, kalau teman-teman mau investasi, mau mulai sekarang atau misalnya di Indo, teman-teman harus build foundationnya dulu. Ya, jadi teman-teman at least punya salah satu lah at least dari ini gitu kan. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Misalnya teman-teman udah punya dana darurat, bagus juga. Cash flow positif kan harusnya pasti lah ya. Kalau misalnya ada asuransi bagus, kalau nggak ada ya mungkin ada asuransi ya dari beasiswa. Aku kurang paham nih teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah balik ke Indonesia, itu teman-teman bisa dapat misalnya BPJS, itu bisa juga. Bisa juga misalnya asuransi dari kantor, tapi paling nyaman memang asuransi pribadi. Tuh, karena lebih treatmentnya agak lebih beda lah, teman-teman tahu sendiri. Kemudian ya balik lagi ya. Jadi yang tadi udah kita bahas, teman-teman build pondasinya dulu, baru istilahnya supaya apa? Kalau misalnya teman-teman investasi nih, tadi investasi 100 juta ya. Misalnya teman-teman tiba-tiba amit-amit gitu ya, ada sesuatu misalnya teman-teman sakit DBD atau misalnya bukan sakit deh. Misalnya punya rumah misalnya gentengnya bocor atau apa, atau misalnya punya mobil tiba-tiba mogok gitu kan. Itu kan harus ada dana yang diambil kan. Jadi ya teman-teman bisa ada dana spare-nya lah gitu. Jadi nggak ganggu progres investasi teman-teman semuanya. Gitu. Jadi foundation-nya itu adalah kunci yang pertama. Kedua, ya the earlier is better, E-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman balik lagi yang tadi aku mau mengingatkan yang tadi kita sama-sama share terkait pensiun. Kalau misalnya kita mulai dari sekarang kita masih punya 20 tahun, itu kita masih bisa akumulasinya banyak sekali. Gitu. Jadi semakin cepat teman-teman bisa waktu itu adalah temannya teman-teman nih. Temannya teman-teman buat investasi. Kemudian nih kalau misalnya buat teman-teman yang masih bingung mulainya kayak gimana, kalau di Bibit sendiri sebenarnya bisa punya 2 pilihan ya pada saat teman-teman mulai investasi. Bisa mulai dari cari paling aman, nanti akan dibantu pilihan sama robonya kita. Sama langsung buat portfolio bisa juga nih, teman-teman bisa langsung ngatur sesuai goals-nya teman-teman nih, mau beli rumah, mau nikah atau apa, itu boleh. Itu untuk E-nya. R-nya itu ini aku agak memaksa. Risk yourself a little bit. Aku memaksa teman-teman buat, teman-teman tadi ada yang bilang ya, konservatif moderat. Tapi cobain teman-teman, cobain 5% atau jumlah yang gampang aja deh. Misalnya at least teman-teman jumlah yang teman-teman ngerasa sayang untuk hilang, tapi teman-teman bakal berasa juga returnnya. Contoh ya, misalnya kalau aku nih, aku merasa waktu aku baru mulai, 5 juta itu besar buat aku ya. Jadi 5 juta itu aku taruh di reksadana saham. Atau teman-teman mungkin size-nya beda, mungkin 10 juta ya. Jadi kalau misalnya 10 juta teman-teman taruh di saham, kalau misalnya teman-teman hilang 10%, itu cuma hilang 1 juta. Istilahnya uang belajar lah. Kalau teman-teman hilang 20%, berarti cuma hilang 20 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ya, misalnya return-nya bagus, teman-teman bisa ngerasain return 10%, 20% juga. 10 juta, 1 juta atau 2 juta gitu kan. Jadi teman-teman mungkin, apalagi yang masih muda, karena di sini kan aku lihat muda-muda semua kan. Jadi sangat boleh banget risk yourself a little bit. Bahkan kalau misalnya bisa ya taruh di saham juga akan lebih bagus ya. Kita juga ada Stockbit di sini. Itu teman-teman bisa sambil belajar juga.
bonusnya ya dengan kita investasi saham, kita bisa pelajarin bisnisnya kayak gimana dan kita bisa punya pilihan investasi lebih luas lah buat kita menyokong dana jangka panjangnya kita seperti dana pensiun kayak gitu. Nah ini sebagai gambaran ya, tadi kan yang 1 tahun, ini aku simulasi 5 tahunnya. 5 tahunnya memang lebih ada resikonya ya teman-teman ya. Sorry. Nah jadi ini ya kalau misalnya di reksadana saham ya memang naik turunnya lebih gila, lebih volatile bisa dibilang. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa dalam jangka panjang, sebenarnya balik lagi reksadana saham nih walaupun habis krisis, itu reksadana sahamnya tetap lebih oke, lebih perform dibandingkan reksadana yang lain. Karena itu aku agak memaksa di risk yourself a little bit. Jadi biar teman-teman dapat opportunity ini juga gitu, nggak ketinggalan opportunity-nya. Tinggal porsinya yang teman-teman atur nih, a little bit-nya teman-teman tuh seberapa yang teman-teman bisa terima. Begitu. Nah, ini sebagai gambaran lebih jelas lagi ya. Kalau misalnya saham nih di sini bisa juga nih saham BCA dalam 5 tahun terakhir itu naiknya 142%. Si 1 tahun nih 23% ya. Ini salah satu saham yang paling sukses ya. Bisa dibilang maksudnya kalau misalnya kita taruh di sini itu salah satu yang paling besar gitu. Sambil teman-teman sambil belajar juga nih untuk pilih-pilih investasi yang menurut teman-teman paling oke buat teman-teman risk yourself a little bit. Gitu. Kemudian D-nya itu don't FOMO, ini penting banget. Apalagi di era sekarang banyak banget investasi bodong. Ingat ini 2 quotes ini yang teman-teman bisa pegang. Kalau teman-teman udah terhindar dari investasi bodong ya. Kalau yang terkait investasi bodong yang kedua sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di promo ini sama siapapun itu, kalau teman-teman bisa ngelihat kok ini ada returnnya 10% per tahun, terus nggak ada resikonya apa-apa, dijamin pula katanya, itu too good to be true kan. Kalau misalnya teman-teman udah ngerasa itu too good to be true, biasanya itu beneran too good to be true. Which is itu ya berarti ya hampir nggak mungkin lah gitu. Itu yang harus teman-teman trust diri sendiri juga. Dan yang kedua mungkin ya be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Kalau misalnya teman-teman ngelihat nih pasar teman-teman udah investasi nih di reksadana atau misalnya di saham, itu sahamnya lagi naik gitu. Biasanya ya kalau aku pribadi itu aku akan nahan sih, aku nggak akan terlalu banyak investasi terlalu dalam. Malah aku investasinya kalau sahamnya lagi naik ya, aku investasi di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang ini aku bisa nanti pindahin kalau misalnya reksadana sahamnya itu lagi turun. Begitu ada diskon, begitu ada koreksi, reksadana pasar uangnya itu aku ambil ke reksadana saham. Gitu. Itu be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Itu D-nya. Dan Y-nya yang terakhir yang sabar. Jadi apapun itu ada progresnya, teman-teman udah masuk ke Australia, udah bisa di Australia aja itu sudah sangat membanggakan. Dan kalau misalnya teman-teman mau progres investasinya berjalan dengan baik gitu kan, pasti butuh waktu juga, butuh performanya juga bisa teman-teman lihat juga gitu kan. Karena itu yang penting sabar dan jangan panik sih teman-teman. Kalau misalnya nih tadi kan misalnya harga reksadananya tuh turun misalnya ada COVID kedua amit-amit gitu ya, COVID lagi atau misalnya pandemi yang lainnya, itu kan harganya akan turun. Nah itu teman-teman asal teman-teman bisa tadi ngikutin sesuai prinsipnya, kalau misalnya ya jangka panjang itu baru ke yang beresiko, itu maka teman-teman harusnya nggak akan terganggu ya teman-teman. Karena kan misalnya kita butuh dana pensiun nih, dana pensiunnya kan 20 tahun lagi. Kita udah taruh nih 50% dananya ini sesuai yang tadi aku simulasiin. 50% dari yang udah ditabung di Australia turun nih tiba-tiba 20%. Teman-teman jangan panik. Karena dana pensiunnya itu kan masih dipakai nanti kan. Toh nanti kalau misalnya harganya balik lagi ya sebenarnya ya asal teman-teman nggak jual itu belum loss gitu. Jadi yang sabar terakhir. Itu sih sekian dari aku. Terakhirnya aku mau bagi-bagi voucher promo aja ya. Jadi voucher promo di sini ini kerjasama antara Bibit sama Aipsa juga. Jadi ini ada voucher reksadana 100.000 dan minimal pembelian reksadananya itu apapun ya, produk reksadananya kita nggak limitin apapun, minimal 1 juta. Dan ini vouchernya berlaku paling lambat sampai 22 September 2022. Kode vouchernya ada nih, kode vouchernya tapi di dalam feedback form, abis ini aku share. Dan ini hanya 50 pieces ya teman-teman ya.
Jangan minum lagi. 50 pieces. Nah, untuk feedback formnya kita sambil minta juga ya teman-teman buat ngisi, buat apakah tadi sudah oke kah? Dan mungkin teman-teman buat yang pengen belajar lebih jauh lagi, kita nanti ada pertanyaannya juga, topik yang paling teman-teman mau bahas tuh apa gitu kan? Itu teman-teman bisa isi juga. Gitu. Ini ada feedback formnya, aku baru share ya. Tuh. F-nya tadi foundation ya, Kak Susan. Jadi kalau misalnya F itu fondasinya paling penting, fondasinya itu dibangun dulu. E-nya itu the earlier is better, R-nya itu raise yourself a little bit, D-nya don't FOMO, Y-nya yang sabar. Gitu. Oke. Jadi ini feedback formnya, thank you untuk kesempatannya. Mungkin ada pertanyaan. Wow, luar biasa sekali Kak Ferdi. Itu Thank you. fruitful sekali ya sesinya yang sangat mengedukasi. Semoga teman-teman juga demikian ya. Mungkin aku bacain beberapa pertanyaan saat sesi berjalan Boleh, tadi yang ya, belum tadi Kak jawab. Ferdi ya. Thank you. Oke. Sebentar. Nah, ini tadi pas Kak Ferdi sharing tentang rumah, ada yang bertanya nih dari Kak Kiki. Nah, Bisa beli rumah tahun kelima, apakah dengan tabungan 5 juta per bulan saja? Terus tadi pas membahas tentang persen itu ya, itu persennya per year ya. Gitu. persen per year-nya. Iya, kurang lebih sih gitu ya. Jadi kebetulan tadi sih. Jadi kalau misalnya aku balik ke yang tadi ya. Ini aku salah satu yang aku bisa dibilang cukup beruntung, bersyukur juga. Nah, jadi gaji realku tuh ini teman-teman yang aku pegang. Jadi kalau aku benar-benar realnya, aku tuh cuma nabung tuh 1 komaan lah per bulan. Tapi dibantu perusahaan karena kan tadi kan ada sistem bonusnya ditahan gitu kan. Baru nanti di pas bonusan baru digaprukin gede gitu kan. Nah, di situ baru kayak ya bisa nabungnya dari situ. Ya 5 tahun kerja bonus 5 kali kalau misalnya itu sebenarnya bisa sih teman-teman. Aku kan DP-nya juga cuma 10% kan. Jadi dalam 900 juta 10%-nya itu 90 ya bisa jawabannya. Plus pajak ya teman-teman ya. Jangan lupa pajaknya juga. Itu karena pajaknya kurang lebih 7% lah dari rumah gitu. Oke. Jawabannya bisa. Jadi semangat semuanya ya. Bisa, aku aja bisa yang 5,9 apalagi teman-teman yang udah punya head start. Aku sih yakin banget sih kalau teman-teman bisa ngaturnya. Bisa cari yang 1,5 M sih. Kalau sekarang ya rumah yang aku lihat-lihat yang lagi oke, yang cukup gampang nyarinya ya 1,5 ke atas sih. 1 M sih jujur ada aja kelemahannya. Aku bisa share nggak bisa share di sini cuma Oke. rumahku ada aja kelemahannya gitu. Terima kasih Kak Ferdi untuk Makasih. untuk jawaban yang tentang rumah. Lalu setelah itu ada dari Kak Luh, apakah ada rumus untuk persentase dari 100% pendapatan kayak di-share di masing-masing aspek gitu loh yang di piramida keuangan tadi. Karena biasanya tahu saya misalnya ikutin sesinya financial advisor gitu kan mereka kayak Budgeting ya? dipecah-pecah 4, gitu 3, ya, 2, 1 30%, iya gitu-gitu ya. gitu-gitu. Kalau Iya. dari Kak Ferdi gitu versinya, Sebenarnya Kak Ferdi gimana nih? sebenarnya versi di bibit ya kita pakai juga sama 4, 3, 2, 1. Mm-mm. Standar sih itu 40% buat consumption, 30% buat kebutuhan lain-lain, hutang segala macam, 20% buat ditabung, 10%-nya buat apa ya satu lagi ya? Saya Entertainment? entertainment bener. Bukan deh. Iya, entertainment Bukan bener ya? 10%-nya. Benar-benar 10%-nya entertainment. Jadi 40% tuh buat ya makan segala macam, 30% tuh buat kalau ada tadi ya loan segala macam, ada cicilan atau misalnya kalau aku biasanya sih yang aku lebih hafal yang versinya Li Ka-shing. Jadi ada si orang Hong Kong terkaya di Hong Kong apa orang terkaya di Hong Kong nomor 1, dia itu baginya 15% yang aku ingat banget itu buat networking, 15% tuh buat 20% buat investment, terus 10%-nya buat apa lagi ya? Pokoknya ada yang buat kebutuhan, pokoknya yang aku hitung ada 15%-nya sih networkingnya. Jadi teman-teman bisa pakai juga itu buat buat teman-teman bisa atur supaya bisa
meningkatkan income lebih jauh lagi sih. Atau kalau mau lebih paling simpel lagi sebenarnya 80-20 pun oke. Jadi 20% yang buat saving intinya ya. Kalau mau dibikin paling gampang 20% aja yang buat nabungnya, 80% buat kebutuhannya teman-teman atur. Dan 80%-nya ini teman-teman coba manage seirit mungkin, sisanya itu ditabung lagi bisa. Tuh. Jadi nggak terlalu, aku bukan tipe yang terlalu detail sih orangnya. Jadi aku biasanya pakai yang 80-20 kalau aku personally. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan reksadana. Untuk investasi reksadana berarti peran MI ya, manajer investasi ya, sangat penting. Cara kita evaluasi MI yang reliable itu bagaimana? Maksudnya reliable gimana? Mungkin kan kalau manajer investasi misalnya di Bibit kan ada beberapa pilihan gitu ya. Bagaimana cara kita Cara kayak milihnya. Oh, oke. Oke. Jadi kalau di reksadana ini sebenarnya relate ke kelas yang lebih lanjut ya. Kalau teman-teman bisa sharing, bisa mau join, kita ada di YouTube juga di aplikasi Bibitnya itu kita juga ada bisa daftar ke acara yang hari Kamis depan sih. Kalau mau lebih lengkapnya ya. Cuma kalau lebih singkatnya, versi singkatnya, di setiap manajer investasi itu ada dana kelolaannya. Di setiap reksadana pun ada. Jadi kayak dari reksadana-reksadana yang udah dikumpulin, yang dikelola sama manajer investasi itu dijumlahin, itu jadilah dana kelolaan si manajer investasi tersebut. Intinya kalau misalnya dana kelolaannya itu semakin besar, ya istilahnya dia semakin banyak dipercaya sama banyak orang. Jadi dia makin kredibel, makin reliable. Seperti itu. Simpelnya itu sih. Oke. Kalau Sementara yang ada di chat itu sih, mungkin yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh menaruh lagi ya pertanyaannya di chat box. betul. Teman-teman bisa kalau udah download aplikasinya ya, kita tuh ada fitur bandingkan reksadana. Nah, dibandingkan reksadana itu nanti teman-teman bisa pilih tuh reksadana apa nggak harus beli kan. Jadi bisa bandingin dana kelolaannya berapa. Nah, teman-teman lihat dana kelolaannya kalau yang udah triliunan berarti sebenarnya itu udah semakin banyak dipercaya sama orang. Tapi bukan berarti yang miliaran itu jelek juga sih. Kalau misalnya udah ditaruh di Bibit sebenarnya udah lumayan kredibel. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lihat yang paling kredibelnya, benar melihatnya di AUM yang paling tinggi siapa. Seperti itu. Oke. Terima Mungkin ada kasih lagi Kak kah? Ferdi. Dari Makasih. teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada 6 menit. Mungkin aku sedikit mengulangi lagi ya tadi investment tips ya dari Kak Ferdi nih sesuai namanya ada oke. Satu pertanyaan lagi nih dari Kak Boleh. Novia nih Kak Ferdi. Aku udah punya Bibit and Connect di Jago aku. Kalau bedanya sama yang profil syariah apa ya? Oke, kalau profil syariah itu nanti di Bibitnya akan otomatis ngesaring produk-produk yang sesuai prinsip syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau Bibit yang nggak syariah itu akan ngelihat nih, akan kasih lihat nih. Kalau bandingin return nanti akan muncul juga yang produk-produk yang non syariah, which is biasanya memang kalau konvensional itu kan biasanya lebih punya pilihan lebih banyak sehingga dia itu agak lebih tinggi dibandingkan syariahnya. Kalau di yang syariah itu kita udah filterin supaya teman-teman fokus di syariah aja karena itu kan memang lebih ke prinsip syariahnya ya yang akan lebih teman-teman jaga supaya bisa investasi sesuai prinsip syariah sih, simpelnya gitu. Bagaimana Kak Novi? Apakah Cukup clear kah? cukup jelas atau mau bertanya lagi? Boleh. Thank you. Oke, thank you sudah jelas katanya. Dari teman-teman lain ada lagi 5 menit terakhir. Kak Ferdi boleh minum ya. Tadi wah benar-benar nonstop dan memang setiap slide-nya tuh benar-benar sangat bermanfaat ya. Makasih. Nah, aku mau lanjut yang tadi nih. Kita recap yang tips
FERDY ya, Ferdi ya. The first one, foundation is key. Jadi ada piramida yang kalau tadi teman-teman sempat foto atau catat gitu ya. Semakin banyak yang di checklist, berarti semakin sehat nih keuangan kita ya. Kemudian earlier is better. Mumpung kita masih muda semua di sini, masih mahasiswa, jadi usahakan untuk bisa mulai sedini mungkin. Yang ketiga ada R, itu risk yourself a little bit. Jadikan ini sebagai momen belajar ya, walaupun misalnya ada rugi sedikit, itu nggak apa-apa. Dan tentunya a little bit-nya itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Yang keempat, don't FOMO. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan ya. Aku suka tuh yang tadi kalimatnya Kak Ferdi, invest in what you know. Oke. Dan tentunya if it's too good to be true, then question it ya. Nah, Maybe it actually is. Dan yang terakhir ada Y, yang sabar. Jadi jangan panik, tetap ikutin aja dengan sabar ya. Selama kita punya prinsip dan diikutin, pasti semuanya oke dan aman. Itu, Kak Ferdi? betul, Kak. Jadi mungkin bisa jadi prinsip juga ya teman-teman ya, buat bantu teman-teman at least punya pegangan lah. Kalau buat belajarnya, yang penting sih belajarnya sih teman-teman. Jadi step by step belajar, sabar aja. Sambil yang tadi ya risk yourself a little bit juga, supaya bisa semakin, intinya kalau nggak mulai kita nggak akan tahu sih. Karena kita bisa ya belajar terus, tapi begitu kita udah punya produknya, kita akan lebih bisa ngerasain dapat feel-nya sih. Tuh. Oke. Mungkin saya panggil Kak U sebentar ya. Apakah ada pesan-pesan terakhir dari Aipsa, Kak U, dan Indos? Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Ferdi dan juga teman-teman dari Bibit yang sudah sharing, sangat bermanfaat dan kita banyak banget dapat informasi, ilmu-ilmu baru. Saya pun sedang belajar, ini baru install aplikasi Bibitnya ya, jadi karena seperti yang Ferdi bilang, E-nya early as possible, kalau bisa kan lebih cepat lebih baik nih belajar investasi, dan juga gara-gara sering dengerin YouTube Raditya Dika yang dana pensiun sudah ke financial freedom di usianya yang masih muda gitu kan, dan jadi benar-benar aware bahwa ada piramida financial piramida tadi ya yang kita harus perhatikan bahwa kita harus mempersiapkan dana pensiun. Mungkin selama ini yang penting ada uang segini rasanya udah cukup, tapi sebenarnya harus dipikirkan ada dana pensiun, ada dana darurat dan lain-lain. Tadi udah dapat kejawab dari Ferdi, juga udah salah satu pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana kita membagi salary atau pendapatan yang kita dapat. Dan juga ini saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin Justin dari Indos ada bergabung juga. Justin ada ini nggak tambahan nggak Justin? Ya, thank you buat Bibit, buat Aipsa. Kita dari Indos yang demografiknya rata-rata masih mahasiswa undergrad, jadi masih baru lulus SMA, masih early 20s. Bener-bener bantu banget sih kayak topik dari webinarnya start early. Jadi buat kita dari Indos sangat bermanfaat dan thank you buat semuanya. Oke. Terima kasih.